angin bang. Iya. Freak Geek. Jadi kedua manusia satanik ini Astagfirullah. adalah dua manusia yang sangat penting. Alhamdulillah. Luar biasa penting untuk Blokbar. Jasa mereka yang kurang lebih hampir setahun ini, gue sangat ya. Ya jadi teman-teman semua di rumah, di kantor dimanapun, gue nggak usah banyak bicara lah soal mereka ini, karena gue harus jelasin dulu awalnya. Mereka adalah ini Dito, Halo. yang ini Blay, aka Faiz, aka Clevermus, aka basisnya, aka Mary. Streetwalker, aka apapun lah. Mereka berdua itu awalnya pertama adalah Faiz. Gue cerita dulu dari awal. Faiz datang ke Blokbar. Waktu itu masih belum kayak gini-gini banget lah tempatnya. Faiz datang ke Blokbar, lalu nge-approach gue lagi ngebir, inget banget di sini nih, Blay. Iya, gue inget gue. Tiba-tiba, Tai sayang. pertama datang nih, Faiz, Mas, saya mau bikin acara. Gue sangat tertarik. Dia ngomong waktu itu Cepet gua banget ingat ya? Oh, cepet banget. Ini orang Jangan makan ganggu. apaan gue nggak tahu, ngomongnya geber bener, cepat banget. Gue liat banget itu intinya bahwa dia mau bikin acara, dia punya satu komunitas slash promotor slash apa ya, musik Ya. itulah gitu. Ini yang gue tahu dulu dari kacamata gue. Musik lah ya, penggerak musik. Penggerak musik namanya Freak Geek. Yang diomongin waktu itu adalah kita bisa di sini kapasitas berapa ya, Mas? Kita bisa bawa ratusan orang. Sombong. Ya boleh sombong ya. Gue dengan PD-nya, wow, yakinkah Anda? Untuk disclaimer tipis, untuk episode kali ini akan lama. Mau Adul, mau Adit ngomong cut persetan, karena emang mereka orang penting bagi gue pribadi. Freak Geek adalah orang yang sangat Tisu. membantu Baru gue, gua. membantu Blokbar. Anyway, dibilang waktu itu, waktu awal-awal, gue bisa bawa masa banyak banget. Pertama kali Freak Geek yang dateng 20. Banyak. Tapi juga bluffing. Ratusan. Itu marketing, bro. 25 kalau nggak salah. Pertama kali. Marketing, bro. Peler nih orang. Cuman karena kita sudah sign kontrak waktu itu sebulan 4 kali di tiap minggu, jadinya kita gas. Along the way, alhamdulillah, puji Tuhan, orangnya jadi semakin banyak, ratusan sampai satu kali ada satu momen kita jebol luar biasa banyak. Nanti kita ceritain itu asal mula pertemuan Blokbar dengan Freak Geek. Seperti yang tadi udah gue intro di awal, ada Dito sebagai marketing communication, juga marketing untuk penjualan ya, ke brand-brand lah, kerjasama dengan brand, tempat, dan segala macamnya. dan ada Saya program director. Faiz, program Kemana PD-nya, sih? PD dari PD, terus apa lagi ya? Di labu. Yo. PD baik. Ini baik. Kuratornya betul. Oke. Kita mulai dengan Mantap. Oh, Gila. Dalam juga. Freak Geek. Apa sih Freak Geek sebenarnya? Freak Geek itu awalnya kayak emang perkumpulan anak band sih. Zaman gue SMA tuh. Kita kan punya band rock ya. Di saat itu tuh metal lagi gigs metal semua Booming-boomingnya. deh. Iya. Gigs tuh metal semua, jadi kayak kita bikinnya kali. Kita kan main rock and rollan gitu, rock segala macem kan. Akhirnya kayak udah kita bikin desain dari tempat yang murah gitu. Akhirnya zaman masih promosi di Kaskus lah, inget banget gue. Wede. Masih di Kaskus gitu, promosi segala macem. Afgan. Apalagi ya? Bukan Afgan. Afgan. Enggak, Afgan ya? Sadis ya? Nah, iya, sadis. iya, sadis. Cendol kan? Yo, Cendol kan. Terus? Saya lupa tadi. Oh iya. Tapi promosi gitu buat
ngajakin band-band lain kayak ini buka untuk yang rock kayak bukan metal deh kita. Kita buka all genre. Kita buka all genre segala macam. Banyak tuh yang kontak-kontakin jadi kayak ayo bikin ini bareng-bareng kita PT-PT nih biar lepas segala macam. Berarti mulai dari teman-teman bandnya lah ya? Iya, mulai dari teman-teman Itu band masih gitu. regis lah dulu. Iya, masih regis itu kita PT-PT. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak tahu, zaman dulu kita itu bukan kayak sekarang promotornya nyari band nggak. Zaman dulu tuh band tuh regis ya. Iya. Yes. Untuk main di suatu acara, lo tuh harus regis ke IO-nya atau ke promotornya. Oke lanjut. Jadi itu ya lambat tahun tuh paling 3 bulan sekali bikin lah. Emang kayak band juga masih bercanda sih, tapi Iya. pengen manggung aja kan. Jadi ya udah makin di sini makin kayak boleh nih. Dan waktu itu sempet bikin acara lumayan gede sih, sampai 2.000 orang gitu yang datang, acara reggae. Ya. Tapi tidak berujung dengan baik gitu. Flop lah ya. Flop lah gitu. Pas juga rame pengen ya. mau di penjara. Iya, saya mau di penjara kali-kali itu. Saya baru lulus SMA. Udah Mau di kriminal. penjara. Masa depan saya tuh masih panjang ya. Anjing emang. Baik gitulah kurang lebih lah. Mungkin Tito tuh baru kenal Tito tuh dikenalin sama Freaky yang dulu sebenarnya. Oke. Gue baru Formasi kenal yang sama lama. Tito kayak temen gue nih kerjanya coli doang. Ya udah aja. Ayo ajak gua dong, ajak gua dong. Kerjanya coli doang. Seenggaknya jangan coli di rumah, coli di tongkrongan gitu Iya. ya. Gak apa-apa lah. Gitu Ada kan. cerita ya. Iya, ada cerita. Masuklah Tito tuh. Oke. Jadi 16 orang segala macem bla bla bla. Akhirnya mereka cabut, gue sisa berdua. Sampai sekarang. Dari 16 orang cuy. 16 orang. Iya. Sisa berdua. Iya. Pasti Ini dimusuhin. yang 14 menyesal kalian seumur hidup. Jangan gitu dong. Kayak gitu. Mana punya orang sama gue, tapi nyesel kan lu? anjing? Nemenin tinggal SMA lu nih. Karena gini, teman-teman, setahu gua di Jakarta Selatan ya, dan Jakarta pada umumnya ada dua promotor. Ya gua nggak tahu lah, mohon maaf kalau gua salah. Ini promotor gigs yang gua tahu yang besar itu dua. Yang pertama Freak Gigs, karena gua tahu. Yang satunya lagi adalah Paguyuban Crowd Surfer. Itu yang besar gitu. Beruntungnya Block Bar bisa kenalnya dengan salah satu yang besarnya juga, pentolan-pentolannya juga, yaitu Freak Gigs. Amin, amin. Nah. Oke, lalu setelah itu, setelah flop di yang hampir di penjara, Iya. dari 16 orang jadi 2 orang, lalu Ya akhirnya kita bikin lagi, iseng nih gue. Ya udah. Berduaan bikin. nih? Berduaan. dengan tapi- mental persetan, maksudnya dalam artian kayak udah gas aja dulu gitu. Iya guys, dan itu gue juga gak ngeband kan, kayak bikin dulu deh. Kayak kasihan juga nih, bikin apa banyak band rock yang sosok kasihan lah gue. Sorry, itu tahun berapa? 2001 ya enggak? Gue masih SD ya, nih. 2014 apa 15 ya? 15 itu. 15. Awal 15 ya. kita maju lagi. Ya, awalnya Maju iya. lagi berdua ya? Berdua. Oke. Kayak nyewa ampli segala macem, sendiri segala macem. Ya udah kita pikirin tuh dan lama-lama oke tuh sering. Akhirnya dia ngobar kita cobain bikin gitu. Sampai ada ya brand-brand ngajakin ayo kita collab segala macam ya udah Oke. ayo gitu. Tapi ya tidak diseriusin aja emang buat kayak party. Ya party aja sih. Kalau sekarang kan udah lumayan kayak kita mau ngapain ya. Agak nyari duit lah ya. Iya. Kalau sekarang Agak lumayan bisnis ada wise-nya sedikit ada lah. money oriented, Iya, tapi betul. tetap musiknya harus Iya. dijaga. Roots-nya Oke. jangan sampai hilang deh. Yes. Paling gitu. Oke, terus? Lanjut dong lu ngomong gua mulu. Iya, sebelum lanjut tuh belum jalan sempat juga ngadain lagi waktu di Rossi waktu itu. Iya. Itu dari 16 kita berkurang 10 orang. Nambah tuh. Enggak, dari 16 sebelum ke formasi 2 orang kita sempat berkurang jadi 10 orang. Oh iya, bener. Oke, dari 16 ke 10. Iya, tapi selagi 10 orang dari Yang Rossi. 6 orang, menyesal. berkurang tuh. Menyesal. Oke. 10 orang ngadain lagi di Rossi, flop lagi. Lagi Lagi Orang-orang sampai nggak tuh. belajar. Iya. Orang-orang Masih yang nggak bocah belajar. gitu kan. Oh iya, Nanti benar. gas segala Kayak macam. petik lah ya. Ditanya Trump masa iya sih? Masa iya Itu sih? sampai gadein motor. Gadein STNK waktu motor saya. Sokap. STNK, BPKB. BPKB ya, BPKB. STNK. Ada temen gue salah satunya. Itu Pakai bendahara sabun sih, kita kan. pakai sabun. Anjing nih, komunitas anjing nih. Kita main suara, kita main suara siapa duluan di sana karena dia yang lebih Kena, banyak. iya, Iya, ya iya. udahlah, dewasa dia daripada kita. Itu Ya, sekarang sampai digadein. sekarang masih STNK masih ada. Oh, udah diganti. Hari itu langsung diganti. Oke, terus? Itu ganti. Itu kita gadein STNK atau BPK gue lupa. Terus habis itu udah mulai mencar tuh. Ngumpulin lagi sempat 10 orang gimana mau jalan atau enggak. Ditolak-tolakin mulu gua. Tolak-tolakin lah. Serius tuh. Iya kayak Faiz waktu dari ketua menjadi kang acara aja ya. iya. Kang acara yang emang sama aja ya. Capek cuman jabatan dong turun anjing. Terus. Keluar tuh masih megang seksi konsumsi. Lalu kita jalan bersepuluh terus. Bawa nasi lah kalau kedeketnya. Iya, Bawa nasi. nasi. Bawa telur dadar tau gak lu? Bawa telur Hokben. dadar. Wah, bawa Tito nih, ada telur dadar kan, bawa telur dadar ada Tito nih. Mau padang ya, terus? Ini kita jalan terus flop, kita ngumpulin lagi 10 akhirnya pada nggak lanjut. Lalu tuh pas gue ditanya, gue belum memutuskan lanjut atau tidak waktu itu.
Pas gue masih kuliah, terus Faiz kontak gue lah. Jalan lagi free kick segala macam. Habis itu ya udah coba deh gas. Terus kita ke waktu itu di Wijaya, kalau nggak salah Phoenix ya. Phoenix, waktu ya, Phoenix. Nah kita ketemu salah satu yang ngadain acara juga tuh. Yang Itu adalah? gue lupa namanya siapa tuh. Rockes namanya. Rockes. Nah kita juga terima kasih sama si Rockes ini. Jadi tahu flow-nya tuh gimana sih gitu loh. Selain regis ataupun Oke. selain tempat yang cara gimana. Dia Shout out buat Rokes ya. Iya. Rockes. Tuan dia bagi kita kok. Iya, Terus? iya. Dia ngasih tahu lah, ya kita share tempat segala macam, kita coba formula baru nih. Ya itu work sih sampai sekarang, terus akhirnya kita berkembang mikir bisnisnya gimana nih jalannya biar nggak Ya stagnan. bisnis gitu. wise-nya gimana? Iya, seenggaknya kita nggak rugi lah. Dulu kan Yes. emang rugi mulu ya, jadi agak pushing. Udah gitu. boncos pasti boncos. tuh. Iya. Pas udah ke gue berdua kayak lumayan lah ya, walaupun cuma 20.000, nggak sih nggak 20.000 ya. Ada lah. Ya ada lah profit ada Iya, emang buat ada lah. kalian. Maksudnya wah, aman nih, maksudnya worth it lah ini buat jajan-jajan kita kan. Ya udah, gas Ya, lu terus. itu 2000 15 ya? Itu 15 ya? Ya, itu 15 kita mulai jalan berdua tuh. 15, 17, 16, 17, 15, tapi nggak terus-terusan. Emang angin-anginan aja Iya. sebenarnya, tapi Oke, berarti tetap mau bikin yang lagi. yang fokusnya tuh baru di sekarang nih. Setelah Lately Covid. ini nih. Setelah Iya. Covid. Setelah Covid tuh bener-bener kayak kita bikin growth-nya. Free Kick tuh mau dibawa kemana sebenarnya nih? Ya? Oke, berarti 2015 sampai 2020 kurang lebih itu on and off tuh. On and off. Kadang ada, kadang enggak, Iya, kadang ada, Iya. kadang enggak. Iya. Dia sempat juga jalan sendiri juga waktu gua lulus kuliah, terus ya kerja yang tidak bisa memfokuskan Ditinggal. dua Jadi gitu. manusia biasa lah, jadi manusia Iya, jadi biasa manusia kan. lah. Pada umumnya. Manusia, iya. Saya tinggalkan dia sendiri, jalan sendiri. Terus Di situ tetap dia yang kontak gue, mau nggak lu lanjut lagi nih free kick? Akhirnya ya ayo deh. gas gitu. Lu kasihan ngeliatnya kayak sendirian, coli sendirian. Iya. Terus sendiri ngomong dicolongin sama Iya. bartender. Bisa nggak? Akhirnya ya udah lah, kita jalan coba. Titik balik itu pas emang di Covid waktu itu. 2021 titik balik memang benar ya udah nih bisa nih free kick buat dikembangin. Pada nggak punya Bisnis kerjaan soalnya. Iya, mau nggak mau kan? Iya, Ya udah iya. yuk kita gas segala macam. Ya udah ya mulai naik lah itu followers dari. Ya, awalnya kita mau bikin media sebenarnya. Oh iya. Oke. Awalnya tuh kayak, maksudnya, ya kebetulan gue juga doyan musik kan, jadi kayak gue ngeliatin review-review kok reviewnya cuman copy paste doang kebanyakan ya. Iya, Copy paste dari press orang, jadi kayak kita ngehein aja ya, ngatain aja. Misalnya udah nggak ada yang punya media berani kayak gitu kan. Gak ada boundaries lah, lu Iya, maksudnya kayak gas aja. objektif, maksudnya dari kacamata Free Kick menurut gue ini musiknya bagus banget, tapi kalau musik lu berarti kurang, bener-bener seobjektif itu, Iya, belum iya. ada. Lu Rolling Stone masih kayak gitu kan, maksudnya Iya. Rolling Stone tuh berani kayak cuman kasih bintang 1, bintang 2 segala macam. Nah, kita pengen terapin itu lagi, tapi ternyata kita bukan emang media ya, kita emang tukang acara. Iya, Waktu iya. itu kita udah sama tuh sama Gens, bondingnya setahun lah ya, bondingnya setahun Setahun. segala macam, ngobrol, boleh nggak, akhirnya boleh, jebret nyobain Di tahun 2021. 2021. Oke. Tapi kita prosesnya 2021 awal ya? Iya, Waktu itu terus kan? awal. Hmm, Akhirnya kita 2021 akhir tuh September ya mulai lagi ya? September. Mulai lagi. Ternyata animonya tolong wajar sih. Emang kan kebetulan emang kita banget pertama yang bikin gigs di saat Covid kan. Momentumnya dapet deh. Datang tuh 250 orang waktu itu. Gonjay. Jangan senang dulu. Besoknya bulan depan, kita 2 minggu sekali lah, kita bikin 2 minggu sekali si manggung sebisanya ini lah. Jangan senang dulu. Terus masih ada yang menyenangkan. Ada yang bilang lagi. Pokoknya udah mulai berani bikin IP lah. Kita bikin ini karena memang Covid ya. Kita manggung sebisanya ini, yang penting kita bisa manggung. Kan karena Covid susah tuh manggungan kan. Nah, akhirnya kecetus lah tuh bahasa si manggung sebisanya itu. Oke. Iya, manggung sebisanya. Akhirnya kayak udah manggung sebisanya volume 1, volume 2. Terus kita pertama tuh kita nggak pakai tiket. Ngetes orang tuh berani gak sih nonton gigs gitu kan, rame-ramean gitu. Ternyata fuck off anjing, itu urusan gua, penyakit gua kan. Jadi kayak gitu kan. Maksudnya, Kaget gua. sama gua juga kaget. Mau marah lagi. Oh tapi emang punya acara? Punya aja, tapi maaf ya. Iya, pokoknya next tuh kita taikin lagi 35.000 apa? Taikin 35.000 dan datang hampir 300. 300, habis itu kita hampir gocap deh. Hampir gocap segala macem. Itu emang udah bener-bener kayak, wah ini kita udah sadar lah, kita dapat momentum, kita nggak mau ngilangin kan. Kita keep, kurasinya juga gue brengsekin kan, kayak ini gue bikin hancur sini Gens nih. Gue udah kepikiran kayak gitu. Flow Gens gue udah tahu, maksudnya lalu larangnya udah tahu, jadi kayak volume 3 nih bikin hancur nih kayak. Gembel gue tuh 3,5 orang lah. Gembel apa, akan gembel gue walaupun susah kali. Ternyata yang datang 600 orang. 600 orang yang datang. Shit, apa tuh line up-nya? Dan tapi ada Black Horses, gue sangat-sangat respect Black Horses, Derangrang, sama Iris Baby, sama Red Focus, sama Tabrak Lari. Buset, itu 5 band yang cadas tuh. Iya, dan bener kayak Keren-keren. anjing. Dan mereka tuh tukeran gitu, kan 300, semua tuh cuma 400 di Gens. Oke. Sisanya kalau itu ya lu tukeran. Dan mereka nggak apa-apa, kayak gitu. Maksudnya kayak emang
penonton free kick yang gue respect banget juga emang sangat-sangat menghargai kanan kirinya juga gitu. Iya, Emang lu naik-naik tapi ya kemarin waktu di Dare di sini cewek juga dijagain segala macam dan mulai dari situ baru tuh kita oh nih kita seriusin nih. Datang lah pitching sama brand segala macam. Nah, kita bikin tuh anaknya tuh Rookie Rooster. Karena manggung sebisanya itu volumenya emang udah volume orangnya emang lebih banyak ya seharusnya. Itu 2021. 2021. Oke. Terus 2021 tuh akhirnya kita bikin IP yang buat itu masih manggung sebisanya terus tuh. Iya, 2 minggu sekali. Oke. Itu tuh selesai season 1 udah selesai tuh, Brad. Kita lahirin tuh beres. si Rookie Rooster ini. Kita lahirin. Kita mau bikin kita seminggu sekali, gue yakin sih semua setiap minggu butuh gig sih orang-orang. Seminggu sekali udah Rookie Rooster. Capek tuh, gimana tuh? Gue lanjut ini. Iya, mulai dari yesterday bilangnya. Oke, 2022 lahir lah Rookie Rooster. Itu tempat kerjasama pertama kali di Yesterday. Kita coba kulik dengan scoop audiens yang datang itu di skala 100 sampai 150-an lah. Itu skala band yang memang lagi rintis, itu kita siapin panggung nih, kita goreng lah di situ sebagai Rookie Rooster. Kita dampingin juga dengan band-band yang emang udah middle, yang udah punya militan, masa militan kayak gitu kan. Kita bikin di sana 2022 itu lumayan substance sampai pertengahan 2022 itu Juni apa Juli gitu ya. Satu quarter lah kita. Satu quarter itu kita kenain, kita running juga sama beberapa brand juga. Nah di situ juga kita selipin juga manggung sebisanya jadi event bulanannya, party bulanannya Free Geek lah. Oke. Fan service-nya lah untuk sebulan sekali ya untuk manggung sebisanya. Kalau untuk Rookie Rooster seminggu sekali. Itu rangkaiannya. Jadi ya untuk kita apresiasi audiens Free Geek yang sering datang nih, memang kita terus ya kita juga open untuk di Instagram Q&A. Lu panggung sebisanya mau nonton siapa sih gitu. Itu sebagai kita sharing juga lah. Itu Q&A apa kalian udah kurang ide? Itu karena saya butuh engagement ya. Sama kan kita yang saat itu gua sadar di banyak yang bikin event itu mereka tuh tidak menganggap penontonnya teman. Maksudnya ya udah gue bikin acara aja. Kalau gue kayak gue tarik interaction kayak lu mau apa gitu, DM pun atau mungkin kalau yang cantik gue balas ya. Iya. Ewe cepet. Enggak bercanda. Semuanya gue balasin gitu. Semuanya gue balasin. Kayak request gue ini dong. Oh ya udah. Jadi kita ngobrol lah. Sambil karena memang ada bisnisnya juga kan, kita harus aman. Jadi ya kita pasti salah satunya nih paling banyak di request gimana nih. Waktu itu ya udah di Panturas kan banyak tuh. Walaupun kita yang waktu paling banyak banget kalian siapa? Itu 600 itu. Itu Panturas. Bukan, Panturas tuh 400 ya. Yang paling banyak tuh sebelum Panturas apa kita ya? Itu yang Derangrang. Oh iya, Derangrang. Derangrang situ. Gigs 600 orang. Mika, shout out. Mika. Derangrang kayak anjing lu Mik gitu. Menganjing sih Mika. Anjing. Terus udah habis itu kita mulai tuh season 2-nya si Manggung Sebisanya kan. Di Gens lagi. Baru tuh kita Panturas tuh kita kayak anjing Panturas kayak kita punya duit ya buat dan akhirnya the power of ngobrol aja akhirnya berbaik hati lah. The power of kawan lah ya. Iya, the power of ngobrol. Gua kenal juga sama Panturas. Oke. Bener kayak ngobrol gue ada ide bla kayak gini. Kalau sistem kayak gini kira-kira memungkinkan nggak? Ayo gas. Serius tuh? Iya, ayo gas. Oke, gas berarti kayak gitu. Dan happy banget dan Panturas udah lama banget nggak main di Jakarta kan. Momentumnya kita dapat lagi tuh. Jadi kayak udah 400 orang tuh emang kita batasin karena nggak boleh kan sampai banyak gitu. Yang antri masih banyak. Tapi kita masukin 400. Itu 400 itu Panturas, line up-nya apa aja? Panturas, Black Horse sama satu lagi siapa ya? Lupa lagi. Bukan. Street Local udah bubar kan? Bukan, belum. Jangan gitu ah. Dan berarti meninggal loh. Oh jangan. Basis tabrakan. Jangan dong. Kalau itu jangan dong. Apa siapa ya? Gue lupa deh. Panturas, Black Horse, satu lagi tuh tiga Oh, Dreambirds. Oh iya, Dreambirds ya 3 band. Itu jebol 400 tuh. 400 ya. Masih di tempat yang sama yesterday. Bukan, itu di Gens Bar. Sorry, Gens. Di Gens Bar. Oh, berarti untuk IP Rookie Rooster-nya di yesterday, ya. IP Manggung Sebisanya di Gens. Gens. Oke, terus? Lanjut toh. Anjing. Di situ itu udah mulai terancang lah sampai tapi pas itu kan kita kayak mikir ini ya alhamdulillah smooth lah. Nah, kita pikir ini pasti akan ada suatu masalah yang datang. Kita sadar lah nih kan lagi aman banget, terus lah kita bikin kayak terus. Gak mungkin lah ya, ombak tuh gak mungkin sesantai itu. Selalu di atas pantai kita, itu. iya kayak, oh nih sukses terus ya. Terus. Sampai kali dah nggak ada gelombang-gelombang pasang. Nggak mungkin kesandung-sandung gitu udah pasti ada kan. Sampai terucap itu kayak, ini kita smooth banget. Gue pengen kayak ada masalah gitu ya kayak.
Akhirnya benar ada masalah Iya, tapi yang ngomong tuh gue. Masalah yang mana nih? Apa nih? Maksudnya dari awal manggung sebisa juga kayak ini kita sebut Sebut banget nih, kita banget. cari tantangan apa ya biar kita kira biar kita growth lah gitu kan. Udah kita naikin tiketnya. Besok kayak kita naikin tiket, kalau tiket udah oke berarti apa ya berarti ya? Masa kayak kita banyakin promosinya sama line up lah kita beraniin gitu. itu Akhirnya sempat kayak juga gitu kecolek, kita ada dilaporin lah akun kita ke Polsek Blok A waktu itu. Apa tuh? Akun Free Geek, IG-nya itu sempat kayak di screenshot terus dikirimin ke Polsek Blok A waktu itu. Gara-gara? PPKM kan masih waktu itu kan. PPKM. Kita PPKM. Oh, PPK. Itu dia ngakunya sebagai Masih COVID. Iya, waktu Covid itu level 2 juga. satu kalau nggak salah. Level 1 malah ya? Satu. Iya. Terus? Itu dia ngakunya sebagai warga sekitar gitu kan. Oke. Tapi ngomongnya skena. Mana yang ada warga sekitar Iya, skena aja. tapi dia paham gitu yang ada tuh Free Geek gitu. Padahal di Yesterday waktu itu yang ada nggak cuma Free Geek doang, ada si Banyak, Farmhouse, iya, ada Farmhouse. pokoknya Ada banyak Farmhouse. lah. Ada banyak, maksudnya setelah bikin itu acara tuh banyak banget emang di Yesterday. Setelah di situ kan, jadi kayak Itu kalau sempat dilaporin kita doang emang kucing ya. Yang disensor. Terus? itu sempat dilapori, terus dikasih tahu sama marketingnya Yesterday juga, tahu nih akun lu ada yang ngaduin nih, Polsek baca segala macem gitu. Terus gue liat juga emang Polsek Blok A waktu itu, terus gue mikir kayak aduh, maksudnya ya teman gue mau kangkut lagi gitu kan. 2 kali masa iya? 2 kali. Taunya gimana? Lu taunya gimana? Kenapa? Lu taunya Itu gimana? ada si marketingnya Yesterday, dia ngasih tahu gua. Ada surat. Ada nggak surat sih. Kita emang udah kayak namanya anak-anak ya. Diancam gitu kan panik ya. Habis itu kita mikir tapi warga sekitar nggak mungkin dia, dan sekitar kan rumah-rumah besar gitu, dia nggak mungkin kayak ya bodo amat lah gitu kan. Akhirnya ya udah, palingan lu kesana, kalau enggak lu titipin duit berapa ya nominal berapa lah juta gitu. waktu kita kasih. Hah? Ratusan juta gitu. Ratusan juta waktu itu kita kasih. Akhirnya ya udah kita Buat renov Yesterday kan untuk gua. Iya, bantu-bantu lah buat kita. renov Yesterday. Habis itu ya udahlah biar cepet aja lah, biar teman gue juga nggak diangkut, ya udahlah kita keluarin duit kas kita, bayar kita sana biar Gua jangan kelar. nambahin aja mending kali ya emang. Terus? Udah gitu udah selesai, masalah selesai, kita masih jalan lagi, tapi kita juga mikir kayak bosan ya ini tempat di sini terus gitu kan. Ya itu akhirnya kita coba cari tempat, terus di gang yang sederhana tapi sangat Gua aman. ngeliat wah nih, ini nih SDC Lane nih. Iya, gitu. Lu pertama kali tahu tempatnya dari mana, Blay? Gua lagi manggung di Live House. Live House. Nongkrong sama mobil kan. Wah ini seru juga nih bikin kayak gini. Emang mungkin orang kayak kali deh. Coba dulu cuy, misalnya coba dulu cuy. Ini kayak bakalan unik nih menurut gua. Akhirnya udah tuh ngobrol. Ya udah sini deh. Nah, ketemu lu baru deh. Di situ. Tes cuman kan di situ kan? Iya. Langsung sepong. Langsung sepong deh guys. Mantap basa-basi ya. Itu seperti yang tadi gue bilang, pertama kali mereka Faiz datang itu nggak sama Dito, Faiz doang. Faiz ngobrol sama gue, approach, ngobrol-ngobrol. Terjadilah di malam minggu pertama ya waktu itu ya. Iya. Yang ratusan orang itu. Iya. Alias 25. Banyak sekali manusianya. Itu lagi di Bandung nih ya? Ya, dilempar ke saya. Yang bajingannya lagi adalah dia yang approach, dia yang nggak datang. Saya. Yang datangnya Dito waktu itu. Pertama Dito, waktu itu kita masih keteteran banget. Jujur keteteran. Alat kita masih siapin sendiri tuh ya. Ya. Kita setting-settingin bareng, cek-cekin bareng. DIY abis lah pokoknya. Itu total DIY. Tapi itu sebuah cerita yang menyenangkan sih. Gua sama Dito lagi setting, gua bantuin. Mana ada yang ngerti juga sebenarnya kan? Ya, saya tidak terlalu paham dengan alat Mana ada ya. yang ngerti kali ya. Kayak Nah, alat- tapi lama-kelamaan gue jadi semakin paham dengan Iya. alat. Yes. Karena terbiasa. learning by doing Oh, sebenarnya. terbiasa. Jadi gue udah ngerti sama alat itu kalau sekarang gitu. Waktu itu kan gue juga cukup buta. Maksud gue ya cuman colok-coloknya aja gitu. Mhm. Lama gue belajar. Kalian merasa happy-nya pecahnya itu pas kapan? Volume 3, selalu volume 3 tuh suka kalau itu memang sudah diproyeksikan kayak bakal hancur sih. Ah, Dari line up pertama, satu tuh kan gue pasti 3 bulan sekali tuh ngatur line up kan. Buat kayak ngelobi band-bandnya segala macam gue ajakin. Di saat itu memang gigs lagi porak-poranda tuh. Di Yesterday, makanya salah satu asal kita di Yesterday kayak udah nggak eksklusif nih, maksudnya kan udah maksudnya orang udah Yesterday, udah kita pindah deh kan ya. Bikin wave baru lah, coba kita bikin wave baru gitu. Sekarang siapa sekarang? Sekarang kayak Block Bar jadi
bulan-bulanan anak Iya. geek. Blockbar di bulan-bulan anak geek sekarang. Lalu Lalu kayak udah diproyekin kok nih volume 3 hancur sih. Kalau pas waktu yesterday volume 3 juga hancur, benar-benar parah banget yang rame. Pas di sini kayak ini hancur sih. Tapi gua nggak expect sehancur kemarin sebenarnya, kayak jam 7 udah sold out gitu kan. Anjir kayak belum mulai anjing bandnya udah abis duluan kan tiketnya. jadi waktu itu, ini gue ceritain sedikit teman-teman. Boleh. Kita gue pribadi waktu di awal-awal, ini orang bener nggak sih mulutnya? Iya. Dibilang bisa bawa ratusan orang, kenyataannya cuma 20, 30, 40, 50, 70 lah paling banyak. Namanya juga anak-anak bang, asal cuap. Sampai one biggest moment. Waktu itu di tempat ini emang benar-benar lawless, tidak ada aturan. Lu mau masukin orang berapapun, masuk. Selagi masih bisa orang, masukin. Waktu itu ada 4 band besar. The Dare, Ada Johnson, The Johnson, ada Racun, sama Cookies. sama Cookies. 4 band ini main. Kita setting jam 5 kali ya. Jam Jam 3, jam 3-an lah ya. Jam 3-an, Ya jam sore. segituan lah. Ah. Oh, iya benar ya. Pokoknya setting buka gitu abis maghrib lah. Ya, kurang lebih segitu. 3 jam 3 setting, bla bla bla, 4, 5 sampai ke titik udah mulai gelap nih. Tapi orang udah mulai banyak masuk. Ini nggak pernah terjadi, biasanya tuh jam 8 masih banyak tiket nganggur. Ini jam 7 kita sampai bingung, tiketnya nggak bisa lagi dijual karena sudah habis. Sampai gue inget banget, si Blay nanya, tiket udah habis, orang masih banyak yang ngantri. Kita ngambilin kertas, sobekan, prek, kita tulis tiket. DIY lah ya. DIY banget tuh. Awalnya kan DIY. mereka kan Ya sorry deh, jangan tulis dong. mereka kan ngeprint gitu awalnya kan. Ikan Awalnya jadi siapa ngeprint. Doger nih. Awalnya mereka ngeprint tuh tiket. Gue inget banget ngeprint, terus saking habisnya kita bikin kertas DIY, kita robekin, kita tulis tiket. Kapasitas tempat ini, waktu itu belum ada kapasitasnya bahkan. Sebenarnya setelah dihitung, setelah ada kalkulasi 100 sampai 120 orang. 150 boleh lah kalau in and out. Waktu itu kawan-kawan di gang Kaget sekecil gua. ini kurang lebih ada 250 sampai 280 orang. Itu manusia, semuanya sudah ada di panggung. Terus lihat, kalau lu pernah ke sini, kalau kalian pernah ke Blockbar, itu di pinggir-pinggirnya tuh ada apa ya, meja bar lah sebutannya. Ini semua manusia, semua di atas meja bar. Itu semua full manusia. Wah. Wadaw. Gue pulang nangis tuh. Dompet gue hilang soalnya. Oh enggak, gue pulang nangis. Itu luar biasa hebat sih gua. Ya maksudnya kalau secara market, secara sales gue luar biasa kaya di hari itu, bener gue tajir banget karena minuman gue hampir habis. Wah itu luar biasa. Kalau itu dari gue pribadi, kalau dari kalian gimana? Ngelihat yang momen kita waktu itu? Betul kok. Dari gue ya expect sih waktu itu. Karena kan memang The Dare waktu itu sudah banyak yang minat, tapi Jakarta masih belum terlalu well lah gitu kan. Mungkin kita ngeliat waktu itu si Johnson dan Racun waktu itu kan. Gitu Jagoannya ya. malah di situ ya? Ya, waktu itu. Terus juga ya udah kita coba gas deh. Dan ternyata animonya pas itu momen emang Racun waktu itu manggung belum terlalu banyak gitu kan ya. Nah, di Belum pernah sini manggung lah, dan orang-orang tuh udah pengen banget nonton Racun gitu kan. Ditambah lagi dan Johnson militannya juga luar Banyak. biasa banyak. Di situ ya udah pas kita buat open tiket waktu itu kita pre-sale buka itu udah habis 70-an kalau nggak salah untuk pre-sale-nya. Di situ ya udah momen yang paling wahnya itu ketika Racun masih check sound, depan udah pada moshing semua gitu kan. Jadi baru Racunnya lagi check sound teman-teman. Ini orang di sini pada nyanyi. Terus gue dikatain tolong, Fes goblok Iya. nih, langsung masuk aja. Udah penuh anjing, masukin aja udah. Orangnya udah check terlalu sound. penuh, udah terlalu banyak manusianya. Jarang-jarang kalau band check sound orang udah ada moshing. Gue kira tuh ramai mau nonton Danila kan sebelah ada Danila ya. Oh ya, jadi Sebelah kan ada di momen Danila. itu tuh di Blockbar lagi ada eventnya Free Geek, di Live House ada eventnya Danila. Kita pikir orang-orang ini tuh salah masuk tempat, inginnya nonton Danila. Ternyata ke kita cuy. Iya. Telak. Iya, dan cewek-cewek juga gue kira kan pada nonton Danila. Ternyata kan di depan tuh cewek-cewek Cewek semua semua. gitu pasti Yoi. wah, alik sih kayak langsung respect gue. Perasaan lu waktu itu apa, Blay? Kayak ini yang gue bayangin ya, anjing gitu. Kalau misalnya pas gue ngeliat nih gue pengen bikin kayak gini nih, akhirnya kesampaian alhamdulillah. Tuhan Iya. masih baik sama gue. Asik. Cie. Maksudnya
visinya tuh kesampaian. Jadi kan oh kayak Ya, gini nih benar. ya, berarti kalau misalnya gue bikin seseru itu di Blok Bar. Ya gitu, semua happy Berarti kurang lebih tuh kan udah berapa kali ya di gig gue ya? di sini. Banyak banget ya? Udah banyak, 10 Banyak lebih lah. sih kayaknya. Lebih cuy. Lebih 10. Kita kemarin aja tuh 6. Yang pertama banget deal itu kan kita 2 bulan tuh 6. Sisanya ya udah 6. Lebih dari 10 lah. 10 mah lebih sih kayak. Mingguan. So far gimana? Semua sih happy aja saya mah. Kita Saya mah happy sampai aja. akhirnya band-band dari luar kota kita ajak sini juga gitu kan. Iya, iya. jadi Memperkenalkan banyak lah. aduan ini band kayak mau di free kick dong, ayo dong, monggo lah dari Solo, dari mana gitu banyak ke sini. Tapi di saat waktu pertengahan Agustus ya, Agustus awal tuh festival udah mulai banyak kan. Iya ya sudah lah kita nikmatin yang industri Ada lagi aja. ada, yang lebih worth it lah lu sampai 50 atau 200 bisa nonton banyak kan. Festival. Iya, intimate lagi ya udah lagi turun jadi kayak ya kita mundur dulu nih, kita sambil baca-baca pasar sama kreatif. Kita kan bikin seminggu sekali nggak sempat mikir bikin apa lagi ya gitu. Jadi kayak nggak terlalu ke trigger lah masalah kreatifnya. That's why makanya sempat berhenti ya. Mm. Ya. Jadi teman-teman Free Kick ini sempat stop di Blok Bar 3 bulan yang lalu kurang lebih. 3 bulan ya? Lama juga Udah ya? 3 bulan ya? 3 bulan yang lalu. Iya, Gue pengen nyobain aja ke gua. Karena mungkin kesibukan masing-masing juga dan betul yang tadi dibicarakan sudah mulai banyak festival yang harganya mungkin lebih worth it. Iya. Gue mau dulu sedikit. Trigger kalian sebenarnya bikin Free Kick itu apa sih? Maksudnya ya di samping uang lah ya. Iya. Apa sih? Regenerasi musik. Regenerasi musik. Iya. Bener kayak gue bukan yang bilang disigit seringnya itu udah cukup, enggak. Kita tuh mungkin nggak punya tawaran lebih lagi gitu loh, kayak kita cuma punya seringai, kita punya disigit, kita punya yang gede-gede gitu kan, Upstairs dan upstairs segala macam, dan itu udah 10 tahun mungkin di sustain. Kita Lebih loh, cuy. angkatan kita tuh bandnya banyak, kenapa nggak ya lu go hard aja tuh buat bikin sesuatu yang lebih ya bisa gantiin mereka lah seenggaknya. Ya yang sukses di angkatan gue Pantura sama Fis ya, di angkatan gue kan. Dan sekarang di Johnson pun OTW ke sana, gue senang banget tuh kayak Berang-rang, anjir, kayak yes. berang-rang. tabrak lari. Orang lagi bener-bener kayak akhirnya band-band yang angkatan gue tuh ternyata oh ini bagus Streetwalker. banget sih, unik-unik ya segala macam. Lagi emang regenerasi sih intinya, makanya kita bikin Rocky Rooster biar kayak Biar ada wadah bikin untuk bikin hope orang deh, oh panggung kok ada Free Kick kok jadi aman lah gitu. Gue mau manggung bingung nggak ada Free Kick kan aman. Gitu. banyak tuh yang apa ya? Apply lah ya bahasanya. Lumayan, atau hampir gimana ya? 300 kayak. Serius tuh. Pas gue cek baru tadi itu gue lihat timnya bisa naik juga. Yang gue udah masukin data tuh 250-an lah Band band. yang mau main di Free Kick. Yang gue udah dengerin juga satu-satu gitu. Kan yang kepilih cuma satu ya, seminggu sekali kan. Kalau buat Roster. Ya emang juga capek sih. Kasihan juga sih beberapa mungkin kayak nggak jelas nih. Ya belum tertarik aja mungkin gue masukin lu di situ. Makanya musiknya kayak ada beberapa itu subjektif gue sih. Kalau emang ternyata ini oke, ya udah. Jadi kalau ada yang mau marah malah aja ke Pais. ya monggo. Paling sama milih besarnya di sana kan. Karena emang nyebelin sih orangnya. Kalau emang ternyata kurang menarik gue, jadi tidak saya ambil ya, maaf ya. Berarti ntar bakal ada lagi nih. Insya Allah Rocky Rooster. ada. Insya Allah kita gas lagi Rocky Rooster, karena kan ya festival sudah mulai banyak dan udah mulai mau habis Turun. nih. Transisinya banyak gitu. Iya. Jadi Transisi. transisinya Ini coba banyak. kita mainkan momentum lagi. Ya udah coba yuk kita intimate lagi di gigs dengan line up yang kita juga pikirin juga akurasinya. Kemarin gue abis meeting. Ini gue nggak tahu di uploadnya kapan. Tapi akan ada satu gebrakan di Desember ya. Insya Allah. Kayak Coba. gebrakan lah, bikin acara aja gitu. Tapi akan menggebrak pasti nih, karena line up-nya gokil. Saya mainnya di gang ini lagi. Ini mungkin akan jadi fire starter untuk Free Kick di tahun depan. Amin. Amin. Main lagi di Blok Bar. Gue sih tahu-tahu mulu gue. Soalnya gue nggak ngapain loh, gue nggak apa-apain gue. Nantiin aja, semoga ini di-uploadnya cepat. Jadi kalian udah bisa tahu bahwa Free Kick akan ada something di Blok Bar. Kita bikin sesuatu yang luar biasa lagi. Oke. Amin. Sekali lagi. Kapan kalian akan berhenti bikin Free Kick? Kalau gue Kita- masih ada goals, kalau gue pribadi ya, Ya. gue mau goals bikin sesuatu yang niche aja sih, bener-bener kayak tanpa mengecilkan apapun deh. Festival sekarang kan udah guilty pleasure semuanya.
Lagi di apa? Lagi guilty pleasure Lagi semua guilty festival. pleasure, oke. Gue pengen bikin satu yang ya udah gue tahu kok yang nonton nggak bakalan banyak, tapi kalau mau cari yang kayak gitu di Freaky kan aja. Saya tahu lagi. Iya, saya sudah ceritakan waktu itu. Jangan kasih tahu tuh dong. Iya, pokoknya gitu lah. Oh ini emang sangat rahasia ya. Gak Agak boleh di lumayan lah. open ke public. Nggak tahu kapan ya nggak tahu, tapi kalau misalnya lebih cepet ya lebih happy aja jalaninnya. Gitu. Ya akan pergi akan buat suatu hal yang jauh lebih besar. Amin. Ditunggu aja. Amin, amin. Tapi tetap seperti ini. Kaget gua, hati nanya, gimana bang? Oh, tetap seperti Seperti ini Hah? tapi Freaky. Jangan bikin festival, fuck festival. Kita belum tahu ke depannya, karena kita nggak mau jumawa ya. Kita Kalau bikin memang- gigs festival. Nah, kalau tawarannya oke kan nggak ada yang tahu kita. Tapi kita kemasnya Festival. mungkin kita lebih pikirkan lagi Oh lah iya, ya. salah satu lagi nih, gue lupa. Adit peler ya. Bukan. Freaky tuh pengen jadi kayak salah satu rute MRT. Sebenarnya ada goals yang belum sempet kejalanin kan. Kita mau bikin routes kayak MRT-nya tour orang-orang deh kan. Banyak tuh band-band Dari luar dari luar pulau. pulau segala macam. Jadi kita bekerja sama dengan setiap tempat. Jadi kayak lu udah main di sini. Jadi kita tinggal ngoper-ngoperin mereka aja. Kalau di Jakarta di mana? Jakarta Blok Bar ada ya. Itu kan yang kamu pengen kan? Di Jogja segala macam. Titipan Maseto itu. Iya, benar Seto. Ya dengan harapan gue beberapa udah kontak-kontakan sama band yang di luar. Kalau misalnya Indonesia kan menurut gue marketnya banyak banget ya manusianya gitu. Iya emang konsumtif kan. Emang konsumtif. Negara konsumtif. Iya, negara konsumtif. Jadi kayak band-band luar yang mungkin emang indie banget lah kasar. Asik. Yang indie banget tapi tetap bisa lu laku kok di sini. Lu bisa tour, lu bisa berbisnis di sini karena memang ada marketnya. Ada pasarnya. Ada pasarnya juga. Jadi kayak pengen ngebentuk itu sih sebenarnya. Lebih utamanya banget. Gue penasaran kenapa kalian hanya berdua terus. Karena bertiga nggak ada yang mau, soalnya kita nggak digaji ya. Iya, kita kan kantong sendiri. Kita nggak mau sendiri. Tapi yang gue suka dari anak-anak Freak Geek ini dan kawan-kawannya adalah mereka menciptakan sebuah circle yang memang menjadi teman. You know what I mean? Jadi misalkan Freak Geek bikin acara, datang nih orang ini, terus datang dan nongkrong, mereka sangat welcome gitu. Bukan orang yang kayak gue yang bikin nangis ya. acara, Panas. gue yang bikin acara, lo penonton. Ada boundaries di situ tidak. Mereka itu yang kayak, ini kita nongkrong bareng. Mana tahu lo ternyata someone juga. Jadi kita bikin bisa mungkin menggarap suatu hal bareng gitu. Freaky gitu orang yang seperti itu gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana, mana tahu kalian juga Apa bawa alkohol aja sih? Oh iya. bisa bawa gaur sama intras, Iya. inti soccer, selesai semua. Semua jadi Bisa, bisa. kawan. Tapping dong, tapping dong. Anggur langsung tapping dong. Tapping ya, anggur pengen di sehari nih. Mereka sangat pemabuk, jadi harus Kok ngerti lah. kok gitulah. Gitu juga. Iya gitu ya. Astaga. Apa aja lah. Tapi harapan terbesar kalian untuk ya di samping yang tadi yang tadi kita bahas dikit, apa sih harapan kalian terbesar untuk Freaky? Buka kalau misalnya lu nonton One Piece ya, menurut gue tuh Indonesia kayak Wano, nggak terbuka deh sama banyak hal gitu. Seperti? Kayak musik tuh lah paling laku secara data ya. Secara data tuh di Jerman, Eropa, Inggris dan Amerika. Kenapa? Mungkin emang manusianya Eropa digabungin banyak kan. Dan menurut gua konsumtifnya Indonesia tuh gila, maksudnya dengerin lagunya juga doyan segala macam. Followersnya band tuh gede-gede banget karena memang ada marketnya. Jadi pengen ngebuka, kita jadi salah satu market terbaik di dunia lah, market musik di dunia. Nah, gitulah pokoknya. Ada reak. Iya. Ada reak dikit. Berarti kalau untuk mengejar, ini kalau dari kacamata gue, kalau misalkan dari apa ya, mimpi kalian sebesar itu sih, kalian gak akan pernah berhenti mungkin. Ya kayaknya sih enggak ya, tahu ya. Mungkin, Ini ya. gue sebenernya, bokap gue tuh udah bikin gue terusannya. Namanya? Enggak, gue bohong itu. Udah Ki, kalau dia ngomong jangan terlalu serius. Anjing! Serius, Bang? Paris percaya kayak bokap gue tuh udah bikin gigs juga dari dulu. Gue terusin, enggak lah, itu bohong aja. Itu bohong. Bokap dia. Jadi terusin Bokap lagi. gue Islam abis. Berarti sebenarnya mau sampai kalian tua pun kalian akan freak. Mungkin bakal mikirin itu terus sih, kalau gue pribadi. Iya. Gue bakal mikirin Abadi terus. dong. Hah? Harus abadi lah. Jangan dong. Ya mungkin Karena gue kita- nggak tahu sih apakah ada di angkatan kita sekarang, let's say kita tarik mundur di angkatan tahun 2001 kali, 2020, Millennials lah, 2001 millennials lah, ya. millennials lah. Enggak, 2001 Hah? yang konsisten sampai 2022 bikin event planner musik, ada nggak? Ada sih kayaknya deh. Apa? Yang gede-gede tuh banyak kayaknya. Seperti
kayak salah satu promotor kayak promotor Indo apa gitu namanya, itu emang dari dulu Sampai sekarang masih bikin? Sampai sekarang masih, tapi emang bisnis base. Bukan gua nggak tahu bisnis atau ekosistem ya. Kalau kita emang oke, uangnya nggak apa-apa deh, cukup gitu, tapi ekosistemnya jalan. Karena menurut gue itu investasi buat beberapa generasi ke depan. Sotoy banget sih ngomong gue, tapi emang kayak gitu sih faktanya. Makanya bikin roadmap kayak dari Rocky Rooster, mau sebisanya. Yang tour itu, terus sampai bikin kayak mungkin festival, jadi bener kayak dijalanin terus gitu. Rencananya sih kayak gitu. Berkesinambungan Tapi lah. tidak semudah itu ya. Banyak halang melintang yang Iya. kita terjadi. Belum lagi putus sama ceweknya kan, gue pasti kan nggak mungkin mikirin Ricky dong. Oh. Belum lagi kalau ditolak sama cewek kan. Iya. Kita selalu Nggak, curhat nggak, dulu. lebih ke PHP. Pertanyaan gue selanjutnya agak cukup simpel sih. Nama kalian adalah Freak Geek. Nah, Banyak, ya kita tahu lah di luar sana banyak orang-orang yang dulunya anak gigs, ada yang let's say apa, lebih mendekatkan diri ke agama, ngerti kan maksudnya? Ada yang berhenti musik karena pekerjaan, ada yang berhenti musik karena keluarga dan lain sebagainya. Kalian mau sampai tua nanti, apakah masih mau nonton gig? Gak tahu ya kalau sampai. Karena kan nama kalian Freak Geek. main burung, pakai sarung, main burung kayak. Tapi di gigs ya. Pakai ini. Tapi di gigs, tapi di gigs. Oke, Jadi apa? semprotan. Kayak orang berangkat gitu, orang lewat kan berangkat po, iya. Kopi Pak. Oke Pak, mampir gitu kan. Gue sih kalau misalnya enaknya kalau udah tua, mimpi yang gue mau udah kelar lah. Pengennya gitu. Jadi kayak gue, ya udah, sisanya tinggal pasti banyak ada yang lanjutin kok, kayak gigs aja mulai ada yang lanjutin. Ada yang kayak gini ada yang lanjutin. Pasti bakalan estafet. Jadi kayak ngebrak dulu aja. Iya. Kalau ngebrak sisanya ya pasti bakal ada yang itu kok. Mungkin Nerusin. kita lebih Enggak, maksud gue kalian pribadi nonton gigs. mau Atau nonton enggak? gigs nggak? Turun ke Terus ya sebagai mungkin penonton someday 30 gimana? tahun lagi, 20-30 tahun lagi ada blok bar lainnya gitu. Mampir mah Terus nggak kayak, apa-apa. Mungkin hampir. masih mau lah, mampir mah pasti. Om Faiz, Om Blay. Nah, kalau gitu gue cabut sih. Gue punya tukang pijet aja. Mungkin nggak tapi? Mungkin kan sih. Kayak suka musik juga sih. Karena kan gini, roots kalian adalah gigs. Kalian besar dari gigs. Ya kasarnya kalian mengharumkan lagi nama gigs dengan datang lagi ke gigs mungkin nggak? Datang lah, itu pasti kayak datang sih. Itu pasti datang sih. Untuk respect adik-adik. Lebih ke penasaran sih sekarang gimana sih gigs, contoh ya. Kayak seru sekarang. Studi banding lah, Iya, studi kayak, banding. sekarang kayak gini ya. Ntar kayak Abang-abangan dulu, abang-abangan. Kayak lu dulu tuh gua ya. Ya, gitu. Ya lah, gitu lah. Itu mah abri kan. Abri, abang ribet ya. Abang-abangan ribet. Abang-abangan ribet kayak gitu kan. Ya kita main Yalah. nonton, beli minum kan. Segala macam, beli Ngobrol-ngobrol tiket, aja. gitu kan. Kalau ajak ngobrol kita ngobrol, kalau nggak ada ya udah Iya, gitu kan. Cuma nggak so asik gitu. Iya, iya, iya. Gitu, iya. palingan. Sebelum gua tutup, pertanyaan gua ada 2 pertanyaan terakhir. Nah, Yang pertama, kesan kalian pada saat main datang nih di blok bar ini tuh apa sih? seru sih kalau gua. Ini gua nggak peres ya. Iya lu nggak? Nggak peres lah gua. Ngapain lu peres sih, Blay? Gua Blay? ngapain kayak wah nih bisa dibikin sesuatu lah. Gua sih ngeliatnya potensial dibikin sesuatu gitu. Apalagi M Block nih yang salah satu yang bener-bener kayak yang paling gak wangi deh kasarnya ya, bener-bener kayak paling liar itu di sini kan, kayak oke nih masuk nih, coba kita bikin sesuatu yang ujung-ujungnya mungkin karena respect dari Mas Wendy juga gue happy juga sih, kayak oh ini ternyata di sini aktif ya kan, kayak oh alhamdulillah lah. Shout out buat Mas Wendy. Mas Wendy thank you, support terus. Kalau menurut lu kesan lu? Gue jujur awal pertama kali kesini si Blay mau ngadain sini, gue ada keraguan sebenarnya. Oke. Jujur dari gue, tapi emang bisa ya di sini gang kecil segala macam, tapi si Blay meyakinkan bisa segala macam. Ya udah, gue emang kan IDS lebih besar di si Faiz ini kan. Gue sebagai yang teknisnya segala macam. Ngerem gue lah. Kadang-kadang Ya, gue yang bagian ngeremnya sedikit banyak ya udah gue trustnya ke dia lah sebagai rekan gue di Free Geek. Ya udah kalau lu yakin ya udah kita gas. Apa-apa yang kita perlu balut, apa-apa yang perlu kita perhatiin nih, Ya. kita coba ya udah kita gas dulu deh. Dan ternyata ya benar. Karena- Works lah sini. Karena apa ya? Mereka ini adalah mungkin awal-awal teman gue di Jakarta salah satunya mereka berdua gitu. Kan gue dari Bandung nih, friend. Kenal mungkin mereka adalah 2 orang pertama yang gue kenal as a friend sebagai teman dan jatuh kan. Jatuh ya. Dan mereka mau Mati gak tuh? nongkrong bareng sama pengelola tempat itu jarang.
dan jadi dekat sama komentator itu jarang. Menurut gua ya. Biasanya kan ya udah hubungannya tuh beli putus lah. Gua nyewa, udah Kayak jajan beres. lah ya, kayak jajan ya. Ya kayak jajan. Kayak jajan ya. Ya kayak jajan. Gue nyewa, ya udah cabut gitu. Nah bedanya Free Kick dengan Block Bar itu menjadi sebuah kayak komunitas baru, keluarga kecil baru gitu. Yang memang ketika lo nyewa, kita menjadi nongkrong bareng. Gue datang ke eventnya dia di tempat lain bahkan. Itu luar biasa hebat sih impact-nya Free Kick. Amin. Amin. Ini Alhamdulillah, terima kasih. pertanyaan yang selalu gue tanya sebenarnya ke anak band. Nah, Pertanyaan standar sih, tapi sulit. apa? Lu pecinta musik dong berdua? Oh iya. Jelas ya? Wah, iya. Nah, gue lempar lu Tok di satu pulau. Lu dikasih satu vinyl yang berisikan single, satu lagu. Lagu apalah yang akan Anda pilih sampai mati nanti di pulau itu? Yang Lagu. akan lu dengerin. Kalau gue jujur dari dulu, dari zaman gue SMP memang gue suka Lagu ya, bukan album, lagu. lagu. 12 kan masih suka. Iya. Gak apa-apa, gak Jangan ketawa Ya, dong. nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ada salahnya, dong. S12. Enggak, lagunya Keren loh. menyenangkan, lagunya menyenangkan. Iya. Iya. Tuh kan. Bukan. Lu bahkan gua. Kalau gue emang dari dulu gue suka tuh band pas SMP tuh Green Day dan gue suka lagu itu When I Come Around. Hah? Itu akan lagu yang Lu akan Yang suka nonton tuh sekarang. Billy Joe Armstrong kalau nonton ya. Bang Billy. Bang Billy. Jadi sampai tiwas pun lu akan dengerin lagu itu. Iya, itu lagu yang gue suka. Lu Blay? Gua Rubber Soul, The Beatles. Gue Rubber Soul. Paling aman lu mau atunya ada, itunya ada, jadi kayak gua nggak. Lu sampai mati di casket lu Aman, apa di coffin lu tuh? Gua Lu kan dengerin lagu iya, itu tuh. terus kayak aman banget Kayak gitu. sebelum mati, tolong play Iya. Rubber Soul. Baru lu mati. Iya, boleh itu. Enak sih. kayaknya. Keren. Kalau itu jangan deh, kalau mati deh. Kalau gua di pulau sendirian, Hah? Biar mau Rubber lu. Soul. Sorry gua kan nggak nangkep. Kalau itu gua mau dengerin Altin Gun yang GC. Kalau itu. Kalau misalnya sebelum gua mati ya. Altin Gun GC. Apa sih tuh? Jangan indie banget lah, gua nggak tahu. Ah, ya udah gimana apa ya berarti ya? Ya udah itu kalau gua. Iya, apa? Altin Gun albumnya Judulnya GC. apa? Albumnya Jangan GC. album. Lagunya, Bang. Lagu. Oh lagunya. Lagunya. Karena kalau pertanyaan lu ntar beda lagi. Super Gay Sion Kadan lagu. Itu. Iya. Di pulau, di tengah-tengah pulau, itu Iya. tuh lagu lu. Toret. Jadi nggak matinya kayak pelan-pelan gitu kan. Soalnya groovy gitu. Chill ya, mati chill ya. Karena ini episode spesial bagi gua. Mantap. Adakah teman-teman di belakang, teman-teman yang di Sari atau Pak Seto yang ingin menanyakan ke Free Kick? Ini spesial banget sih menurut gua karena Apa ya? mereka sangat-sangat penyelamat Block Bar. Mereka adalah nafasnya Block Bar. Betul kan? Aku mau tanya, kalau mau daftar gimana sih? Mau daftar? Daftar Biar apa, aku Bang? di Free Kick. Jadi volunteer ya siapa, Bang? Enggak, mau manggung. Submit. Submit kita ada di Instagramnya, kalau Linktree itu ada submit, beli tiket, terus Iya. apa media partner kita ada. Kita Tinggal balik lagi ya. Yang sampai tadi ada 300 orang, berarti kan dapat 301. Iya. Mamam tuh didengerin. Tapi kita balik sih dengerin sih pasti. dengerin, kok masih kita dengerin kok. coba kulik-kulik lah. Cuman intro kan? Intro. Enggak, intro sama part yang paling enak di Bandung. Sampai full kita dengerin kok. Oke, itu untuk teman-teman yang ingin submit bandnya ke Free Kick dan ingin dibawain, maksudnya manggung di manggung sebisanya atau di mungkin Lucky Rooster sih kalau mereka. Itu bisa submit langsung ke DM langsung ke Free Kick ya. Free Kick, betul. Freak_geek. Email aja, email bro. Oh ini Sari nih. Hah? Ini Sari yang ngerekam. Iya. Mantap loh ini Sari loh. Dari awal yang nemenin di sana Iya, loh. tapi ini jujur, Indisari tuh awal mula titik baliknya baru kan Indisari waktu Iya. Ano nih Betul. ngechat gue, ayo gas Free nge-growth Kick. bareng kita. Free Kick dan Indisari itu biji player. Iya. Gitu, Kalau gue Jatuh gue. Gue mau saya thanks aja sih. Oh, Saya sama-sama. thanks kenapa? Waktu itu kita benar-benar baru mulai banget setelah Covid. Bulan apa ya, Ki, ya? Habis lebaran kayaknya ya? Maret. Lebaran. Lebaran Itu puasa. kita lagi mencari cara nih dan mencari warna. Ini Block Bar ke arah mana nih kita? Kita ngobrol sama Mas Wendy segala macam. Kita mau arah. Tiba-tiba Free Kick datang membawa event dan warna baru. Yang lain tuh ngikut tuh. Yang lain ikut. Ini nih jalan kita nih anjing. Lanjut. Jadi memang kenyataannya setelah Free Kick main di kita, hampir setiap minggu ada yang nge-WA gua, ada yang nge-DM Block Bar.
Nyari utang pengen ya? main. Hah? Ada utang sama Free. Pinjol. Pinjol kan. Dari pinjol. Banyak banget. Makanya gua pribadi, Rizky, atas nama Blockbar, berterima kasih luar biasa besar. Sama lo. Kita juga thank you. Rizky. Sama lo. Udah dipercaya. Bukan untuk mengesampingkan teman-teman yang lain ya. Teman-teman ada Nyari Gigs, ada apalagi Atelier Ciremai, Jakarta Hardcore, lain sebagainya. Banyak banget teman-teman yang lain. Gue juga respect kalian. Tapi inilah mereka berdua lah kunci kalian bisa tahu Blockbar. Masya Mereka Allah. berdua. Terima kasih. Ini terakhir dari gua, Rizky dari Blockbar. Saya Paulus Saya Dito. Dari dari Friki. Pangkalan Jati. Oke. Dari Freak. Oh, dari Friki. Per! Dari Friki ya. Aku Gue penutupan mau bagus. Pangkalan Jati lu bawa. Ya, gini lah kalau emang kami memang biasanya bercanda, Iya. mabuk dan bercanda, itu aja. Terima kasih teman-teman di rumah yang udah nonton. Peace, signing out. Bye. Thank you.